Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Sebab ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya, dan pandangan mereka.
Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaran Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mendoakan doa tahun Yubelium 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu yang mengubahkan kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta
dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita siapkan lagu pembukaan Mada Bakti 606. Kita bangkit berdiri, kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Mada Bakti 606. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam syukur Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-27. Dan lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal ikhwal kehidupan kita. Sejauh mana kita sungguh selalu bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apapun pengalaman kehidupan yang kita alami, hanya karena berkat imanlah kita dimampukan untuk itu. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, supaya kita sungguh semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari depan Allah kita hening sejenak, merenungkan dan memeriksa batin kita, serta mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita mempersembahkan peran Ekaristi ini bersama dengan kelompok karismatik. Kita misa bersyukur bersama dengan BPK Keuskupan Agung Makassar, di mana kita boleh didatangi oleh kelompok karismatik ini, utamanya di Kota Makassar ini. Moga-moga dengan kekuatan Roh Kudus semakin meneguhkan dan menguatkan kita dalam memperjuangkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Juga bersama dengan saudara-saudari kita yang boleh merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, utamanya Pastor Leo Paliling yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Dan juga beberapa saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya di bulan Oktober ini sampai pada hari ini, kita bawa dalam doa-doa kita. Juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bersama dengan Oma Sinta, Ibu Evi dan anak Richard dalam seluruh perjalanan hidup sehingga bisa menyelesaikan siarannya yang boleh menjadi harapan dalam kehidupan. Juga mendoakan Melinda, Leonardo, Dokter Gigi, semoga lancar dalam melaksanakan seluruh pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya, dan juga dalam pelantikan dan seluruh rencana-rencana keluarga. Juga mendoakan Eriko Leonardo, semoga lancar kegiatan dalam seluruh rencana-rencana yang akan dilaksanakan ke depan. Mari kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita membuka hati kita, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memberikan iman kepada kami, dan berkat iman itulah Engkau memperbaharui diri kami. Semoga dengan iman yang kami akui di hadapan-Mu, Engkau menyingkirkan dari dalam diri kami hal-hal yang membuat kami mudah kecewa di hadapan-Mu, dan dengan demikian hanya dengan imanlah kami dimampukan untuk selalu bersyukur dan mengarahkan seluruh hidup kami kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan. Lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu. Sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hambamu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali pada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud, yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih? Baik, kita selalu bersyukur. Agak sulit untuk menjawab, susah bersyukur kayaknya ya. Kalau ada sesuatu atau ada orang yang memberikan selamat kepada kita atau memberikan sesuatu kepada kita, apa yang kita ungkapkan? Terima kasih. Biasanya ya kita bilang terima kasih. Dan itu normal, biasa. Kenapa kita mengatakan hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih? Itulah salah satu bagian kehidupan etika kehidupan. Kalau tadi saya tanya bagaimana kabar, baik, sehat, puji Tuhan. Apakah sehat semua? Baik jiwa dan raga, mungkin juga kita mengatakan puji Tuhan. Kantongnya juga sehat, insya Allah. Kan begitu toh. Ya sorry kalau saya bawa renungan ini agak oleng-oleng. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mendengarkan bacaan dan intinya adalah syukur. Apa yang membuat kita selalu bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Yang membuat kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih kalau kita mendapatkan sesuatu. Kalau tidak, maka hal inilah yang sulit sekali Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita mendengarkan tadi dari refrain, sebenarnya dari bait pengantar Injil, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Kalau kita mengakui Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan, dan tadi berbahagialah kita mendengarkan sabda Tuhan, lalu kita mengatakan sabdamu adalah jalan kebenaran dan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Dan sabda kebenaran kehidupan itu sungguh terpatri, terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Maka pola syukur yang harus menjadi patokan syukur bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih tetap berpola pada pribadi utuh sejatinya di dalam diri Yesus Kristus. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bagaimana Yesus datang untuk sungguh menyatakan kasih Allah kepada kita. Bukan menjalani kehidupan ini dengan baik-baik saja, tetapi justru lebih banyak kesulitan yang dialami dan diperjuangkan dalam seluruh kehidupan, tetapi dia tidak pernah mundur setapak pun. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena mengalir dari dirinya sendiri. Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hanya dengan imanlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mampu dan bisa untuk bersyukur di dalam seluruh kehidupan kita apapun yang terjadi dalam kehidupan ini.
Kenapa saya mengatakan hal itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena paling tidak saya boleh masih bisa mengalami sakit dalam kehidupan, entah karena perkataan orang, entah karena perbuatan orang kepada saya. Lalu saya merasakan bahwa saya sakit dengan hal seperti itu. Tidak seperti harapan yang saya dambakan dalam seluruh kehidupan, tetapi saya masih merasa sakit dengan kata-kata, dengan perbuatan dan tingkah laku dalam seluruh kehidupan untuk diri saya. Dan itu tetap saya syukuri, karena itu berarti bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari hal itu. Maka yang paling utama dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih adalah, kalau sebagai orang beriman sadar sepenuhnya bahwa nafas ini saya tidak pernah menciptakan, tetapi Tuhanlah yang memberikan anugerah dan rahmat itu. Sehingga saya masih bisa bernapas 1, 2 menit, 3 menit dan seterusnya sampai pada saat ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, melalui bacaan pada kesempatan ini diajak untuk tahu, bersyukur dan berterima kasih. Tuhan banyak kali menolong kita umatnya dalam cara yang sederhana tanpa mengharapkan balasan. Seperti kasih seorang ibu kepada anaknya tentunya, dan itu lagu saya kira kita mengerti dan memahami. Kasih ibu kepada kita dan seterusnya. Lihat Nabi Elisa misalnya, ia menyembuhkan Naaman panglima Raja Aram dengan hanya memintanya membenamkan diri ke dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman awalnya menolak sebab ia merasa diri hebat dan berpikir bahwa dia akan diminta untuk melakukan sesuatu yang besar dan berat untuk memperoleh kesembuhan. Tetapi sejatinya tidak. Ia hanya diminta untuk membenamkan diri ke dalam sungai 7 kali saja. Setelah membenamkan dirinya, ia akhirnya menjadi tahir, menjadi sembuh, yang penyakitnya sudah cukup lama. Memang untuk bisa mengenali kehendak dan karya Tuhan lewat hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak boleh sombong, tetapi mesti rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kalau kita mau supaya rahmat dan berkat Tuhan itu kita bisa lihat dalam kehidupan yang paling sederhana dalam seluruh kehidupan. Sikap sombong itu harus dibuang dari diri kita. Pertolongan Tuhan telah mengubah Naaman ini. Ia menjadi pribadi yang beriman pada Tuhan, katanya. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh muka bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Bila kita mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih, terutama pada saat kita berada dalam kondisi yang paling sulit, paling berat, hendaklah kita pun memandang peristiwa tersebut dalam iman kepada Allah. Dengan cara itu, iman kita akan kuasa dan kebaikan Tuhan semakin kuat dan kita bisa berubah dalam seluruh kehidupan. Iman itu hendaklah juga mendorong kita untuk senantiasa mencari kehendak Tuhan dan memelihara relasi baik dengannya dan sesama. Satu pengalaman dari ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Di tahun 2014, saya diponis oleh dokter kanker paru-paru. Tidak ada cara lain untuk bisa sembuh dari penyakit itu, harus operasi dan kemo. Bagi saya operasi tidak menjadi soal. Yang menjadi soal bagi saya adalah bahwa kemo bagi saya sesuatu yang sulit saya terima. Dan dalam perjalanan waktu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya menemukan bahwa Tuhan punya cara untuk bisa membuat saya sembuh. Kenapa hal itu terjadi? Saya berpikir selama ini bahwa saya selalu berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan karya pelayanan dengan baik dan benar, dan saya melayani Tuhan dengan baik. Tetapi kenapa Tuhan membuat saya seperti ini? Satu kesombongan rohani yang membuat saya tidak bisa menemukan kekuatan kembali.
Sakit itu juga diawali dengan sebuah penyakit, bahwa saya kena demam berdarah dan akhirnya itu berlanjut terus. Awalnya dokter mengatakan jika trombosit masih turun di hari ketiga, pastor harus transfusi darah. Saat itu saya mulai sadar penyakit ini muncul karena saya sendiri mencarinya dalam seluruh kehidupan. Walaupun saya sungguh bergiat dalam karya pelayanan untuk membantu orang semakin menghayati hidup iman, tetapi ternyata saya sendiri tidak menikmati dan merasakan hal itu. Saya hanya melakukan itu supaya orang senang dan bahagia. Tetapi saya tidak mampu masuk dalam suatu keheningan yang sungguh dalam seluruh situasi. Dan dengan demikian ternyata penyakit itu datang menghampiri. Setelah saya sadar, apapun yang diungkapkan dan dinyatakan, dan ada keyakinan sedikit, maka saya akan peroleh kekuatan itu kembali. Saya hanya mengatakan kalau Tuhan masih mau memakai saya sebagai seorang imam, maka perlihatkanlah tanda kepadaku untuk bisa memperoleh kembali kekuatan, sehingga saya tidak mendapatkan transfusi darah, tetapi sungguh bisa kau teguhkan dan kau kuatkan. Dan keyakinan itu membuat saya mulai bangkit dan mengakui kuasa Tuhan dalam seluruh kehidupan. Akhirnya pelan-pelan saya tidak mendapatkan transfusi darah. Kemudian juga dengan terang kuasa Tuhan untuk memperoleh, bahwa dengan cara Tuhan untuk bisa memberikan penyembuhan, berusaha menemukan itu dalam doa dan pengharapan permenungan pribadi saya. Akhirnya pun sampai pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya tetap masih kelihatan sehat walaupun mungkin penyakit tetap ada dalam diri. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, tentu kita mempunyai pengalaman masing-masing. Naaman yang disembuhkan juga menunjukkan sikap syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan. Syukur dan terima kasih pertama-tama ditujukan kepada Nabi Elisa sebenarnya. Tetapi apa yang dibuat oleh Nabi Elisa, dia mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhanlah menyembuhkan engkau, saya hanya menjadi sarana baginya. Dan lewat itulah juga bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita membantu orang untuk bisa menemukan kembali kekuatan, kalau kita bisa membantu orang, menolong orang untuk bisa mendapatkan kembali napas kehidupan dalam seluruh kehidupan dan dimampukan untuk bersyukur kembali, maka arahnya adalah kepada Tuhan saja. Mungkin kita seringkali dalam seluruh perjalanan hidup seperti banyak orang mengatakan, saya baru terjadi seperti itu. Kita ini hanya alat Tuhan saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan kalau Tuhan memakai kita dalam iman dan keyakinan apapun hal itu, kita tetap mengarahkannya kepada kehendak dan kuasa Allah sendiri. Maka lewat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan kita pada hari ini sungguh mengajak kita untuk senantiasa mengakui dalam seluruh kehidupan imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan hanya kesembuhan secara fisik saja, tetapi sungguh kesembuhan secara jiwa dan raga kita. Dan dengan demikian kita juga berkat iman, lalu seluruh hidup kita akan mengalirkan syukur, dan syukur itu juga akan membuka jalan menuju kepada keselamatan dan pembaharuan diri terus-menerus, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dan juga dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Syukur dalam hal-hal kecil menjadi ajakan bagi kita untuk sungguh-sungguh semakin menyadari hal ini. Bukan hanya dalam hal-hal yang besar, tetapi dalam hal yang paling kecil pun kita harus bersyukur. Kita bersyukur atas napas yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita, atas hidup yang Tuhan percayakan kepada kita sampai pada saat ini, atas sahabat kenalan, atas keluarga, atas hidup kita yang Tuhan anugerahkan. Syukur juga merubah cara pandang kita dalam seluruh kehidupan. Orang bersyukur melihat segala sesuatu itu sebagai karunia dan berkat dari Tuhan. Tidak gampang dan mudah tersinggung di dalam kehidupan. Tidak berpikir negatif terhadap orang lain.
selalu hidup dalam sukacita, hatinya selalu diarahkan kepada Tuhan sendiri. Syukur juga adalah sebagai jalan iman yang harus kita perjuangkan. Bersyukur bukan hanya untuk etika kehidupan, melainkan juga untuk urusan iman dan keyakinan. Saat kita bersyukur, kita mengakui Allah sebagai sumber kehidupan kita dan membuka hati kita untuk sungguh-sungguh merubah diri kita menuju kepada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka ajakan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih ialah, kalau kita mendengarkan tadi dalam bacaan Injil bahwa orang Samaria yang kembali bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang awalnya tidak mengenal Allah sebenarnya. Sementara orang-orang lain 9 orang yang digambarkan dalam kitab suci tadi adalah orang-orang yang sungguh sudah percaya kepada Tuhan, mengakui dalam seluruh kehidupan bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya kepada mereka, menghidupi mungkin 10 perintah Allah dan perintah-perintah Musa dan mungkin juga hal lain. Tetapi dalam hal yang paling kecil ini ternyata Tuhan Yesus bertanya, apakah yang 9 orang itu tidak sembuh sehingga dia tidak kembali bersyukur? Apakah hanya orang asing ini saja yang disembuhkan? Bukankah yang 9 itu juga disembuhkan? Ini mengajak kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun pengalaman kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan, merubah diri kita. Dan dengan demikian, apa yang diharapkan dalam kehidupan ini adalah mau dan ingin untuk memberikan kesaksian, dan kesaksian iman dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih membutuhkan pengorbanan dari diri kita, tetapi sejatinya dituntut ketulusan dan keikhlasan untuk menyatakan hal itu, sehingga kita dimampukan untuk sungguh-sungguh menjadi saksi iman dimanapun kita berada. Memang sulit Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengakui bahwa hanya dalam iman dan keyakinan dan berkat Roh Kuduslah yang menguatkan kita untuk boleh menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini, kepada siapa saja, dan dengan demikian hidup kita akan senantiasa menjadi tanda syukur kepada Tuhan, termasuk dalam situasi yang paling berat dan paling sulit. Moga-moga dengan sapaan Tuhan pada kesempatan ini kita dimampukan untuk selalu bersyukur dan menapaki kehidupan kita, sehingga kita semakin berubah dan akhirnya perubahan itu mengajak kita bersatu sepenuhnya dengan Allah di dalam kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia, dan telah membebaskan kita dalam Yesus Kristus. Marilah kita mohon kepadanya, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa Surgawi memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikannya kepada kami, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan dan kekuatan. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi orang tua kami dan semua orang yang berbuat baik kepada kami, semoga Bapa Surgawi memberkati semua orang yang berbuat baik kepada kami dan memelihara mereka dalam kasih-Nya. Marilah berdoa.
Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kami dengan syukur bagi para pendahulu kami atas khazanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kami dan atas iman yang telah kami terima melalui mereka, sehingga kami pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kami dan diri kami sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah berdoa, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia, semoga Bapa Surgawi memberkati mereka semua, dan semoga rasa syukur kami atas segala sesuatu yang sudah kami terima mendorong kami untuk memberi cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah berdoa. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa Surgawi memberkati kita semua. Semoga Bapa Surgawi mengajarkan kepada kami apa arti kemurahan hati dan terima kasih. Semoga kami mengajarkannya kepada anak cucu serta sesama kami. Marilah berdoa, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang menaruh pengharapan kepadamu dan bersyukur atas rahmat kehidupan yang boleh Kau percayakan sampai pada saat ini. Tahunnya bersama dengan hamba Pastor Leo Pali yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Pastor Edi Kanio yang merayakan ulang tahunnya kemarin, dan juga beberapa imam yang merayakan hari ulang tahunnya pada awal-awal bulan Oktober ini. Semoga rahmat kasih-Mu yang dialami dalam seluruh perjalanan hidup, juga dalam menjalani hidup panggilan bagi para hamba-Mu, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam pengharapan, untuk semakin mengantar banyak orang bersatu sepenuhnya dengan Dikau dalam iman kepercayaan, untuk menaruh pengharapan kepadamu, sehingga pengalaman apapun yang dialaminya akan semakin membuat mereka semakin hidup damai dan bahagia bersama umat yang Kau percayakan dalam pengembalaan. Marilah berdoa, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat bagi saudara-saudari kami, utamanya bagi Melinda Leonardo sebagai dokter gigi. Semoga lancar dalam melaksanakan praktek pasang jumprat gigi dalam pelantikan dan juga dalam pelaksanaan seluruh tugas di Bandung pada hari ini sampai besok. Juga mendoakan Enrico Leonardo, semoga lancar kegiatan konferensinya di Thailand minggu ini. Kami percaya bahwa anak-anak-Mu yang Kau panggil dalam seluruh perutusan, lewat bakat dan talenta yang Kau anugerahkan kepada mereka, mereka akan semakin mengembangkan kehidupannya dan juga iman yang diyakininya, sehingga melalui pekerjaan yang Kau anugerahkan lewat panggilan kehidupan ini, semakin membuat dia menikmati rahmat kasih dalam seluruh kehidupan, sehingga cita-cita dan harapannya semakin boleh dicapainya, dan dengan demikian membantunya untuk hidup damai dan bahagia dalam dunia ini, terlebih mengarahkan seluruh hidupnya kepada kemuliaan-Mu bersama seluruh keluarga di Taulan dan siapa saja yang senantiasa menopangnya dalam seluruh kehidupan. Marilah berdoa, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena pendampingan dan penyertaan-Mu mengantar saudara-saudari kami dalam perserahan Oma Sinta, Ibu Evi,
anak Richard, dan semua umat-Mu yang hati terbuka mengadakan persiarahan untuk selalu mengakui kuasa kasih dan pendampingan seluruh kehidupan, sehingga harapan-harapan mereka semakin terpatri dialami dalam seluruh kehidupan di masa akan datang. Iman mereka semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, rasa percaya dirinya semakin boleh diarahkan kepada kemuliaan-Mu sendiri, dan dengan demikian boleh menjadi saksi-Mu di tengah kehidupan dunia ini apapun dan bagaimanapun, sehingga rasa damai dan bahagia menjadi bagian kehidupan terus menerus sampai Engkau menyelesaikan seluruh percerahan kami di tengah dunia ini. Marilah berdoa, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Saudara di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah dan Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberi dengan cuma-cuma, semoga kami pun memberi dengan cuma-cuma, supaya lebih menyerupai citra-Mu, serta citra Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatangkan hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Dimuliakanlah
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyatakan kehadiran dalam diri kami lewat perayaan Ekaristi yang kami rayakan pada kesempatan ini. Semoga berkat iman yang Kau anugerahkan kepada kami pun semakin mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang setia mendampingi kami dalam seluruh perjalanan hidup, sehingga akhirnya Engkau sendiri akan menyempurnakan kehidupan kami melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 11 sampai 12 Oktober 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 4 dan 5 Oktober 2025 Rp17.642.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp13.568.000. Kolekte gereja misa pembukaan bulan Rosario Rp2.279.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp1.314.000. Kolekte gereja Jumat pertama Rp4.250.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp894.000. Kolekte misa arwah Rp1.700.000. Kolekte misa perkawinan Rp371.000. Sumbangan dari 1. Leni Hengki Rp6 juta. Mikael Kakusuma Rp1.500.000. Abdullah Rp1 juta. 2. Akan saling menerimakan penerimaan sakramen perkawinan. 1. Kristoporus Kevin Likuanto dan Brigita Felicia Layadi. Pengumuman ketiga. 2. Andreas Novan Andrian dengan Mariana Surwona. Pengumuman kedua. 3. Moses Rawin dengan Octavia Mariana. Pengumuman kedua. 4. Felidis Apriali Daya dengan Jerianti Tandirau. Pengumuman pertama. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula lantai 1. 4. Sehubungan dengan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025, maka Seksi Sosial Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan bahwa syarat bagi penerimaan sembako ialah: A. Keluarga prasejahtera. B. Berdomisili di wilayah Kristus Raja Andalas dan terdaftar. C. Harus memiliki kartu keluarga Katolik versi biduk. D. Yang tidak memenuhi syarat di atas, mohon maaf, tidak dilayani. Kelima, akan dibuka pendaftaran dan penukaran gelang untuk retret dan KRK bersama Romo Yohanes dan Suster Frater CSE setelah misa pertama dan misa kedua pukul 8 sampai jam 11. 6. Sabtu 1 November 2025 adalah Hari Raya Semua Orang Kudus yang disamakan dengan
Hari Minggu, misa akan dilaksanakan pada tanggal 1 November, yaitu pukul 6 pagi dan pukul 18 sore. Sehubungan dengan hal itu, untuk misa malam Minggu ditiadakan. Yang ketujuh, Minggu 2 November 2025 adalah hari peringatan arwah semua orang beriman. Misa akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal misa hari Minggu, yaitu pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan 17 sore. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada umat mulai hari Senin 13 Oktober 2029 sudah bisa memasukkan nama-nama orang tua dan saudara-saudari yang telah meninggal dunia yang akan dikumpulkan di kantor sekretariat pada jam 8 pagi sampai jam 13 siang untuk diinput. Terakhir pengumpulan hari Kamis 30 Oktober 2025. Mohon diperhatikan, bagi yang memasukkan nama keluarga yang akan didoakan, agar menyesuaikan dengan jadwal misa yang akan diikuti. Kami dari komunitas Kerahiman Andalas menjual rosario kerahiman lengkap dengan buku doanya, yang mana hasil dari penjualan rosario ini akan digunakan untuk kegiatan komunitas Kerahiman Andalas. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli rosario ini. Bunda Maria senantiasa mendoakan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman pada minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Doa Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2025. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui peristiwa Pentakosta, Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada Rasul. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing para uskup, pengganti para rasul, dan menuntun gereja untuk bersaksi di segala zaman dalam nama Yesus Putra-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang mempertemukan kami sebagai gereja-Mu dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami agar mereka dapat memimpin dan mengarahkan kami dengan bijaksana. Berkatilah kami umat beriman, agar kami dapat saling mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami dan melayani dengan sukacita dan kerendahan hati. Hadirlah di antara kami untuk membimbing dan menginspirasi kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami terus bertumbuh dalam persekutuan, berani bersaksi dalam iman, dan berjalan bersama mewartakan Injil kepada dunia. Dalam kesatuan dengan para uskup, gembala kami, para imam, biarawan-biarawati, keluarga-keluarga, dan segenap umat Allah yang telah dibaptis. Semoga kami berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan yang hidup dari satu tubuh dalam terang salib Kristus, satu-satunya pengharapan yang menyelamatkan. Pujian dan kemuliaan bagi-Mu ya Bapa, yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita tutup dengan berkat penutup pengutusan, perkenankan saya untuk kembali mengingatkan bahwa sengaja pengumuman awal November, yaitu misa untuk para kudus dan misa arwah yang akan diawali di bulan November di tanggal 1 dan tanggal 2, diumumkan
paling kurang 2 kali supaya kita memahami dan mengerti, karena ini kena hari Sabtu dan Minggu. Tapi perayaan itu karena disamakan dengan hari Minggu, maka perayaannya adalah semua orang kudus yang sama dengan hari Minggu, dan juga peringatan arwah yang persis jatuh pada hari Minggu. Maka kembali kami mengingatkan supaya nama-nama yang akan didoakan kalau boleh satu disesuaikan dengan kondisi hari Minggu, sehingga berharap bahwa kita masukkan per keluarga besar saja, dan kita tahu bahwa pasti Tuhan memahami akan hal itu. Karena kalau kita menyebutkan semua pengalaman kita selama ini, kurang lebih 2 jam kita membacakan nama itu baru perayaan dimulai. Jadi harap dipahami dan dimengerti. Kemudian hari Sabtu itu ada 2 kali misa, tapi semua untuk misa orang kudus, ya. Semua orang yang telah hidup mulia dalam kemuliaan Tuhan. Suatu perayaan yang menyambung dengan mendoakan para arwah yang masih berada di api penyucian, dan dengan demikian berharap bahwa hidup kita memang akan terarah kepada kemuliaan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, tentu terima kasih dan mohon maaf kepada kita semua. Perayaan pada kesempatan ini kelihatannya cukup panjang. Bersama dengan BPK Keuskupan Agung Makassar kita mendapatkan kunjungan dan misa bersama dengan mereka pada kesempatan ini. Semoga semangat Roh Kudus yang menjiwai gereja semakin menjiwai persekutuan karismatik di Keuskupan Agung Makassar, utamanya di paroki kita ini, sehingga itu semakin menggerakkan kita untuk boleh bersemangat dalam iman dan keyakinan, beri kesaksian di tengah masyarakat dimanapun kita berada. Lalu terima kasih tentunya atas kebersamaan pada kesempatan dalam perayaan Ekaristi. Kepada kita semua yang mengambil bagian, saya ucapkan limpah terima kasih. Secara khusus saya ucapkan limpah terima kasih kepada kita semua seluruh umat melalui kesempatan ini atas ucapan doa dan harapannya di hari ulang tahun saya pada tanggal 10. Dan mohon maaf saya tidak bisa membalas satu persatu ungkapan dan doa serta harapan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Mungkin saya hanya masuk di kelompok-kelompok kategorial saja, Depas, dan mungkin juga di kelompok-kelompok yang lain. Tapi secara pribadi mohon maaf saya tidak bisa menyapa kita satu persatu sampai pada saat ini, karena masih terbawa dengan seluruh situasi yang masih oleng-oleng setelah pulang bersiarah menyesuaikan diri. Ternyata pengalaman-pengalaman seperti itu juga mengantar kita kepada suatu penyesuaian diri lagi dengan seluruh situasi dan keadaan yang ada. Dan sekali lagi di perayaan ulang tahun saya yang ke-62, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu saudara-saudara terkasih seluruh umat sekalian yang mungkin melalui sapaan-sapaan selama ini entah itu menyinggung perasaan ataukah juga membuat kita dalam seluruh kehidupan itu melalui sapaan saya kita merasa bahwa ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya minta maaf pada kesempatan ini, dan saya berharap bahwa di hari-hari akan datang saya akan lebih berhati-hati dan lebih waspada dalam mengucapkan dan mengungkapkan, entah lewat doa, entah lewat SMS atau lewat telepon kepada Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Hanya satu pengharapan saya, supaya kita tetap saling meneguhkan, menguatkan dalam menjalani hidup panggilan. Tentu bagi saya sebagai seorang imam, dan bagi Bapak Ibu sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, dan panggilan apapun itu, pengharapan saya supaya kita semakin teguh dan kuat di dalam seluruh kehidupan menjalani hidup panggilan yang kita perjuangkan tentunya masing-masing, dan tidak ada maksud-maksud lain. Saya kira ini perlu sampaikan kepada kita, sehingga kalau ada yang merasa saya sapa secara khusus, sekali lagi saya minta maaf dalam hal itu, karena mungkin ada sesuatu yang dirasa bahwa ini menjadi suatu perhatian yang lebih. Selebihnya saya tidak bermaksud untuk itu. Ya, saya kira hal itu saya
boleh sampaikan pada kesempatan ini. Sekali terima kasih atas seluruh dukungan, doa dan harapan Bapak Ibu Saudara terkasih, sehingga saya boleh semakin lebih kuat, lebih teguh dalam menjalani hidup, utamanya dalam menjalani panggilan di paroki Andalas ini. Saya kira itu saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua tanpa kecuali. Terima kasih kepada semua pada kesempatan ini, seluruh petugas liturgi, propisiat kepada BPK, pengurus karismatik Keuskupan Agung Makassar, utamanya di kota Makassar ini. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih kunjungannya pada kesempatan ini di paroki Andalas. Selamat kepada rekan-rekan karismatik di paroki Andalas, tetap semangat dalam tugas dan karya pelayanan. Mari kita siapkan hati kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nada Bakti 545.